Sedang orang kerja memperoleh keuntungan 1 miliar saja satu hari, rugi kalau dia tidak menggarap akhirat. Ya, ini perlu saya terangkan sebab kadang-kadang manusia itu tidak sadar. Jangankan untuk orang lain, untuk anak istrinya dia eman. Ada ya? Untuk anak istrinya eman, duitnya cuma dihitung-hitung saja, tahu-tahu rupiahnya jeblok. Ya. Khalaqal mal lil infaq lal imsak. Allah Ta'ala memberikan harta itu bukan cuma untuk kita hitung-hitung saja, bukan cuma untuk kita tumpuk-tumpuk saja. Ya. Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita itu di samping untuk kepentingan keluarga, anak istri, sekaligus untuk penanaman investasi akhirat, tabungan akhirat. Saya punya kawan di Jakarta itu sosial ekonominya mapan, ya. Mobilnya seluruhnya mewah, 4 itu tidak ada yang murah, harganya ratusan juta semua. Dia cerita sama saya, Gus Mat, mobil saya ini 4 ini saya namakan istri saya muda semua. Saya anggap salah itu. Ente terlalu cinta sama bojo terus mobil papat dijenono bojone apa ya salah. Mobil saya 4 nama istri saya semua, tanah nama istri. Lah terus untuk Anda apa itu? Ya, kalau semuanya nama istri, terus untuk Anda itu apa? Investasi tabungan akhirat Anda itu apa? Apa Anda senang di dunia numpak Mercy? Di dunia numpak apa? APV apa? Tutup single mobil rada dawa ya apa? Hah? Mau podok aduwe ini keliru ya. Ya. Apa Anda ridho kalau di dunia Anda naik Mercy, naik Volvo, naik Kijang 2005, tapi waktu melewati Siratal Mustaqim numpak jalan kepang? Harus ada investasi tabungan akhirat. Ya. Harta benda kita dinamakan istri kita semua, ya tidak bagus. Untuk anak-anak semua juga tidak bagus. Ya. Di samping untuk anak, untuk istri, untuk keluarga, kita sendiri harus punya tabungan. Kita sendiri harus punya tabungan. Begitu juga ibu-ibu. Tidak boleh kalau ada orang narik amal untuk kebaikan, lalu penariknya ditanya, apa ya rarek empun nyokong ah? Sampun, gipun, kulo nurut mau. Tidak boleh itu. Islam tidak ada swarga nunut neraka katut. Swargane mbahmu ah. Bahasa kasarnya begitu. Ya ada Pak ya? Tidak boleh. Tiap-tiap orang harus punya sangu sendiri sendiri. Suaminya punya investasi, istrinya punya investasi, akhirat anak-anaknya cuma punya investasi. Ya. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada tanggung jawab sendiri. Makanya lewat Al-Quran surat Ali Imran ayat nomor 185 ini, mari kita tumbuhkan pengertian bahwa di dalam menempuh jalan raya dalam hidup dan kehidupan ini, kita pasti akan dihadapkan dengan 4 macam tantangan. Seorang ulama sufi Abul Las As-Samarqandi namanya. I'lam anna laka arba'atan minal a'da'i tahtaju an tujahida kulla wahidin minhum. Ketahuilah, sesungguhnya pada dirimu itu terdapat 4 macam musuh yang harus kamu atasi semua, yang harus kamu kalahkan semuanya. Nomor 1, nafsu. Dalam diri kita ini bersemayam namanya musuh nafsu, namanya nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, itu dimiliki oleh setiap orang itu. Lah menurut Islam, nafsu yang bersemi pada diri kita masing-masing bukan untuk kita lenyapkan, bukan untuk kita matikan. Karena kalau orang tidak punya nafsu, ya akibatnya tidak punya nafsu makan, tidak punya nafsu minum dan lain sebagainya.
Tetapi nafsu didewasakan dari amarah menjadi lawamah, dari lawamah menjadi musawalah, dari musawalah menjadi mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Musuh pertama nafsu, ayo kita tundukkan, kita dewasakan supaya menjadi nafsu mutmainnah. Yang kedua, ad-dunya, dunia yang kita miliki dalam bentuk apapun, pekerjaan, jabatan, pangkat, kedudukan, itu juga musuh kita yang harus kita atasi. Makanya kalau cari pemimpin yang asli, bukan yang palsu, ya lah, numpak oplet kini ke Panjen bayar 230.000, palsu, hanya nepil kada. Wis dadi gak kira numpak ngono. Iya. Morong jajan 20.000. Lah kok larang temen anjane pilkada. Nah, ini umat Islam harus pinter, itu harus jeli, ya. Harus jeli, ya. Nah, kalau pemimpinnya itu kayak begitu, tidak bisa kita membersihkan keadaan. Orang baru bisa membersihkan masjid ini kalau sapunya bersih, sapunya suci. Kalau sapunya najis, bisa bersih? Bisa bersih? Kapat semangat nulis sih. Golongan tim ya sampai ini. Ya. Tapi bisa saudara. Ya. Dunia. Kalau dunia tidak bisa diatasi, gara-gara dunia bentrok sama saudara. Ada apa tidak ada? Saudara satu bapak satu kandung tukaran perkara donya. Itu orang tidak ngerti akhirat saudara. Ya. Saya dulu waktu mondok di Sidoarjo, itu ada kakak kandungnya tempat tidur gulunya ditibani halter. Setelah mati dibungkus tikar dimasukkan besi. 24 hari berikutnya baru diketemukan. Kenapa kok bisa begitu? Krono rebutan warisan. Makanya orang Islam tidak boleh begitu, ya. Kalau ada urusan masalah-masalah dengan saudara, duduk satu meja, rundingan sing enak, omong sing enak. Bisa kok diatasi kalau mau. Kalau mau. Kalau tidak mau tidak bisa. Makanya di dalam peribahasa Arab ada kata-kata mutiara yang indah sekali. Al-mawaddatu la tahtaju ilal qarabah. Wal qarabatu tahtaju ilal mawaddah. Sampean dengan istri sampean itu ada hubungan saudara apa enggak? Secara umum suami istri itu ada hubungan saudara apa enggak? Enggak ada, orang lain. Tapi kenapa kok bisa akrab, bisa intim? 1 ditambah 1 sama dengan 12. Mergo anake 10. Iyalah. Kenapa kok bisa intim? Karena Allah Ta'ala mengirimkan kado. Namanya kadonya mawaddah warahmah. Wa min ayatian khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Suami istri itu orang lain, saudara. Cuma karena dibekali Allah Ta'ala dengan kado namanya mawaddah, rahmah, bisa akrab kayak begitu. Saudara kandung, tidak ada mawaddahnya, tidak ada rahmahnya, tukaran, gak leren-leren. Ya? Loh ada saudara, saya bisa cerita itu sebab pernah melihat Sidoarjo, cacak kandungnya ditibani halter. Bungkus kloso dipendem. Sebab rebutan tambak. Iku sih rebutan tambak. Kadang-kadang kalau si direbut ya tukaran. Karena apa? Karena tidak punya mawaddah. Ya. Makanya supaya kita bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan, cobalah kalau ada persoalan materi dengan keluarga, kita rembuk sing enak, kita runding sing enak, gampang itu saudara. Wong Islam itu pepek kok. Tinggal kita mau apa tidak mau gitu aja. Ya loh. Saya sering dimintai tolong orang itu. Gus Mat, bapak ibu saya sudah meninggal. Kita bersaudara tinggal 6 orang. Tiap anak dapat
satu rumah, satu kendaraan, satu rumah, satu kendaraan, tinggal sawahnya satu aja. Saya tanya, saudara-saudaramu yang 6 orang itu mau diatur cara agama apa enggak? Ada yang satu enggak mau, oh ya gak sanggup saya. Kalau satu aja enggak mau enggak bisa. Tapi kalau saudara-saudaramu itu mau diatur cara agama, paling gampang itu udah sampai setengah jam. Lungguh nglumpuk dibuka no kitabe, mari beres mangan martabak wis. Karena apa? Inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Di antara sekian banyak nikmat itu yang paling tinggi mutu nilai harganya adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Islam itu bukan cuma sekedar ngatur sholat, saudara. Bukan cuma sekedar ngatur puasa, zakat dan haji. Mengatur berbagai macam aspek hidup dan kehidupan. Cuma kita tinggal mau apa tidak mau gitu aja. Ya. Lah kalau tidak mau sulit, tuh namanya tidak mau. Tapi kalau mau, berapapun jumlah saudara inti sak dulur 24 kelompokno dadi ji, ngomong sing enak. Mari. Tapi kalau tidak mau, permusuhan diturunkan, diwariskan. Anak kon benci si A, anak kon benci si B, lah malah dak karu-karuan kabeh malian. Nah, ini satu contoh ya, satu contoh ya. Jadi mari kita ini menyadari nikmat itu yang paling besar adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Di antara sekian banyak kesibukan-kesibukan yang kita hadapi, maka kesibukan melakukan ibadah adalah merupakan kesibukan yang paling punya nilai yang sangat tinggi. Kesibukan ibadah ya. Wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan ya. Di antara sekian banyak tamsil ibarat pelajaran itu yang paling berharga saudara-saudara kalian adalah kematian itu pelajaran yang paling berharga. Makanya Nabi bersabda kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian sebagai peringatan yang paling tajam. Inti kalau suka melayat orang ya, melayat orang. Saya sering melayat orang, saudara. Orang pangkat pernah ya. Ada orang pangkat mati bintang 5. Saya pernah melayat di Jakarta. Ngledek bintang 5 ya ngono tok. Gak dipasang bintang iku. Wong sugih ome 24 ya gak ono sing digawa mae. Sing gawa malah keong. Ngledek ning ngono tok dibani mati ning ngono tok lale wong gak duwe cariya lah eman lah. Iya lah. Lha ku jenderal mati gak gawa bintang, mosok ansip gak pentung. Ono ansip wasiat aku lek mati gak ono pentung ya. Ndak ada saudara, ya. Makanya ayo kita jadi robbani. Satu-satunya cara supaya kita bisa bersikap kayak begitu, mari kita jadi robbani. Surat Ali Imran 179 itu. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Siapa sih robbani itu? Kata Sayyidina Ali, innal arda la tahlu bihujjatin innal arda la tahlu min qa'imin bihujjatin wa aina ulaikal aqalluna adadan wal adamuna qadaron a'yanu mafqudah wa amsaluhum fil qulbi mawjudah sahabat dunya bi abdan wa arwahuha mu'allaqun bil mahalil a'la ulaika murabbaniyun. Bumi ini kata Sayyidina Ali tidak pernah sepi dan sunyi dari sosok manusia yang punya cita-cita yang tinggi. Selalu menegakkan nilai-nilai kebenaran dengan dasar-dasar yang bersifat argumentatif. Walaupun orang semacam ini jumlahnya tidak banyak, saudara. Tapi dunia ini tidak pernah sepi, tidak pernah sunyi dari sosok manusia yang selalu dan selalu menegakkan nilai-nilai kebenaran
dengan dasar-dasar yang bersifat argumentatif. Walaupun jumlahnya tidak banyak, orang semacam ini jumlahnya tidak banyak. Kadang-kadang muncul di permukaan, kadang-kadang dia tidak suka muncul, lebih senang jadi pemain di belakang layar. Tapi orang semacam ini mutu kualitas imannya sangat tinggi menurut pandangan Allah. Sahabud dunya bi abdan wa arwahuwa mu'allakun bil mahalil a'la. Mereka menggeluti dunia ini dengan badan lahiriahnya semata. Kadang-kadang dia pergi ke pasar karena dia berdagang. Kadang-kadang dia pergi ke kantor karena pegawai. Cuma lahiriahnya saja. Dalam hatinya selalu berkobar dan menyala-nyala cita-cita yang tinggi. Satu di antara sekian banyak sahabat yang paling menonjol unsur robaninya adalah Abu Bakar Siddiq. Walaupun saudara-saudara tidak usah ikut-ikutan niru perilaku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita tidak diwajibkan niru Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu kalau Nabi butuh dana untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, dia termasuk penyandang dana nomor 1. Ya, kasih 10 juta. Rasul bertanya, Abu Bakar, berapa duit yang kamu serahkan itu? 10 juta ya Rasulullah. Lah simpenamu berapa? 10 juta ya Rasulullah. Simpenannya 10 juta diserahkan 10 juta. Kita tidak usah niru kayak begitu. Kalau ditanya Rasulullah, lo kalau duitmu simpananmu cuma 10 juta, lalu kamu amalkan 10 juta, sisanya apa Abu Bakar? Sisanya cuma satu Rasulullah, cintaku kepada engkau. Ya kita tidak usah niru kayak begitulah. Ya. 10 juta paling tidak 1 juta lah, paling dur. Ya loh. Lu kadang-kadang 10 juta 100 adik seri nomornya gak cocok bisa. 100 plus 2 elek. Iku lama diterima besok dikubur kepeduk kerupuk tapi melempem. Ayo kita jadi roban. Jadi roban. Salah satu di antara unsur roban itu menerima keputusan Allah. Walaupun rasanya pahit. Surat Al-Ahzab 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, kalau Allah Ta'ala sudah memutuskan sesuatu, dia tidak punya pilihan lain. Ya. Tidak punya pilihan yang lain. Misalnya saja, umpamanya saya contoh kecil ya, satu contoh kecil. Siapa yang punya duit 1 juta, zakatnya berapa? 25.000 rupiah. Lo keputusan semacam itu tidak boleh ditawar. Orang masih jujur kalau punya duit 10 juta. Ya, karena apa? Karena zakatnya 250. Tapi kalau sudah 10 miliar itu kadang-kadang beling. Ya. Iyalah. Makanya kalau ada pemimpin-pemimpin pidato, sekarang rupiah terpuruk, diharapkan jangan sampai ada yang tukar dolar. Sing tukar dolar gede-gede iku ah. Awakan tukar apa dolar? Iyalah. Yang suka tukar dolar, suka borong dolar itu orang gede. Saya ambil sampean itu apa sih dicolno? Kue dolar ah. Enggak duit dolar ya loh. Enggak punya dolar tapi terkena imbasnya. Ya loh.
Tidak enaknya jadi orang kecil. Jasanya banyak, namanya tidak pernah disebut, ya. Ono apa-apa gak melok-melok merasakan nikmatnya, tapi kena imbasnya. Dolar mundak, sampean gak melok icul, ngene gak duwe-duwe. Tapi kena imbasnya, tuku tape mundak tapi. Biasa saya belum miris, dikai miris. Lho Cak Man, lah kok miris? Dolare mundak Gus. Betul tapenya ndak dolar. Loh, Cak Man, sampean iki ijol dolar kok kaya ndak dolar. Wingi 1000 belum miris, saiki miris. Dolare mundak. Saya punya langganan tape itu, namanya Cak Man itu. Lu sampean ijol dolar, yo gak ijol dolar. Cuma puhunge lak teko kono ah, teko ndi? Dono mulya BBM. Ustad goblok komen niku. Mulai malah diseneni malah. Lah ini saudara, setelah tidak bisa ya. Kalau pemimpin-pemimpin kita tidak jadi robani, tidak akan bisa ya. Coba sudah perhatikan penayangannya, penampilnya di TV itu. Wah, tim ekonominya ya toh. Dah sing susah kau ngomong dolar tapi seneng. Ini sing ya Allah ya Rabbi. Ya. Sampai serak-serak ini, wis mari lek serak ini pisan. Nek serak ini mari yo gak kena diterusno pisan. Iya, mergo pathokane ukurane dekor dadang sampean ngaji setengah jam, seberapa jam, pokok serak mari. Kalau wis serak aku ya. Serak. Insyaallah supaya bisa awet, insyaallah nanti akan kita sambung pada pengajian yang akan datang. Mari kita berusaha untuk menjadikan diri kita masing-masing sebagai robani, orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi di dalam rangka mendambakan merindukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik hidayah, umur ilmu rezeki yang barokah, yang pada akhirnya kita akan bisa menggapai husnul khotimah. Astaghfirullah.